Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB sejak 10 hingga 28 April 2020 dan kemudian memperpanjangnya dari 24 April hingga 22 Mei 2020. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang penerapan PSBB berdasarkan hasil diskusi dengan ahli bidang penyakit menular dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jumlah kasus COVID-19 di Jakarta masih fluktuatif. Lalu bagaimana evaluasi penyelenggaraan PSBB di Jakarta memasuki fase ketiga? Kita akan membahas ini bersama Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Halo Pak Pandu. Halo Mbak. Iya, Pak Pandu, bagaimana Anda menilai efektivitas penerapan PSBB di Jakarta yang sudah 4 pekan, kemudian dibandingkan dengan angka positif di DKI Jakarta? Ya, pada minggu yang lalu sih terjadi penurunan karena akibat peningkatan kepatuhan masyarakat untuk tinggal di rumah. Tetapi kemudian naik lagi dan cenderung mendatar karena ternyata tingkat kepatuhannya tidak bertambah. Ini yang membuat intensitas PSBB jadi stagnan. Jadi kalau ini diperpanjang, seharusnya harus ada intensitas PSBB-nya yang lebih meningkat supaya tingkat kepatuhan masyarakatnya makin tinggi sehingga kasusnya menurun. Kalau enggak, kasihan masyarakat sudah diperpanjang, banyak pembatasan, tetapi masih banyak pelanggaran juga. Ini yang perlu dipahami oleh Pemda DKI. Baik, kalau Anda melihatnya ini bukan masalah memperpanjang atau kapan PSBB dilonggarkan, tetapi lebih kepada tingkat kepatuhan masyarakat, apakah kemudian ada hubungannya dengan apa yang kemudian membuat masyarakat mau patuh atau tidak? Ya, masyarakat mau patuh kalau masyarakat diajak. Nah, selama ini kan seakan-akan masyarakat diperintah. Jadi suasana seperti ini tidak relevan lagi. Kita harus mengajak masyarakat yang memegang peran sekarang, bukan pemerintah. Masyarakat harus ikhlas, tidak terpaksa untuk mematuhi PSBB ini. Kalau diperintah terus, masyarakat akan cenderung tidak patuh. Ini kebiasaan kita. Kalau dilarang malah melanggar larangan. Nah, sehingga membuat kita menjadi masalah ini. PSBB-nya tidak meningkat, malah bahkan cenderung agak santai, sehingga kasusnya nggak bisa turun-turun. Kalau nggak turun-turun, ya bagaimana kita bisa melonggarkan pembatasan yang kita harapkan harus menurun. DKI diharapkan bisa memberikan contoh. Sayangnya sudah keburu senang duluan, tidak meningkatkan intensitas PSBB-nya, sehingga tidak turun-turun dan tidak bisa dilonggarkan pembatasan sosialnya. Oke, kalau penerapan sanksi, menurut Anda itu akan cukup efektif tidak untuk membuat masyarakat lebih patuh? Menurut saya sih bukan waktunya menerapkan sanksi. Sanksi itu hanya bersifat sanksi sosial. Jadi kalau pembatasan sosial itu digerakkan berbasis komunitas, maka masyarakat itu yang mengawasi anggota komunitas lainnya. Nah, ini tidak terjadi. Jadi seharusnya sekarang kita harus memulai pembatasan sosial berbasis kelurahan, berbasis RT, dan struktur masyarakat DKI kan jauh lebih terstruktur, masyarakat perkotaan. Nah, ini yang belum digerakkan oleh pemerintah daerah. Dan ini yang harus menjadi pedoman agar dalam perpanjangan ini benar-benar keterlibatan masyarakat betul-betul menjadi inisiator dan yang memegang kendali, bukan pemerintah lagi. Baik, Pak Pandu, kemudian kalau bila ada rencana untuk melakukan pelonggaran PSBB setelah tanggal 22 Mei 2020, menurut Anda apa yang harus jadi catatan penting proses pelonggaran ini? Salah satu adalah indikatornya adalah testingnya tidak boleh naik turun. Jadi jumlah yang pelayanan testingnya harus tetap bahkan meningkat. Kedua, kasusnya selama 2 minggu mendatang ini harus terus turun. Kalau masih naik turun, itu menjadi pertimbangan yang tidak cukup kuat untuk melonggarkan. Terus ketiga, kita menyiapkan juga pelayanan kesehatan. Kalau terjadi lonjakan-lonjakan,
pelayanan kesehatan sudah siap. Ini salah satu. Kemudian indikator yang lainnya adalah di mana perilaku masyarakatnya tetap tinggi. Antara lain yang menggunakan masker makin meningkat, yang mencuci tangan makin meningkat. Sehingga dengan demikian, ketika kita melepaskan atau melonggarkan pembatasan ini, kita lebih confident memasuki masa normal baru yang tadi sudah disebut. Baik, Pak Pandu, tadi Anda menarik mengatakan bahwa selama 2 minggu angkanya harus relatif stabil. Ada angka tertentu yang harus dicapai, Pak Pandu, untuk kemudian bisa mengatakan bisa kita longgarkan PSBB? Ya, sebenarnya tidak ada angka tertentu. Kalau bisa mencapai 0, bagus sekali. Sebelum mencapai 0 pun kita juga sudah bisa melonggarkan, karena pelonggarannya juga bertahap. Nanti ada 3 tahapan. Tahap pertama mungkin yang dilonggarkan aktivitas masyarakat mana dulu. Kemudian nanti kita evaluasi lagi selama 2 minggu terus terjadi konsisten penurunan. Kemudian kita masuk ke tahap pelonggaran berikutnya. Masyarakat yang tadinya belum dilonggarkan kegiatannya mulai dilonggarkan. Dengan demikian kalau 3 tahapan ini kita bisa lewati, maka pada fase 2 minggu ketiga itu nanti akan kita bisa betul-betul melepaskan atau pelonggarannya bisa 100%. Oke, jadi catatannya adalah ini harus dilakukan secara bertahap ya Pak Pandu, tidak bisa kemudian PSBB diminta untuk dilonggarkan setelah 22 Mei langsung kemudian aktivitas normal seperti sebelum ada COVID-19 di Indonesia. Ya betul, harus bertahap dan harus dievaluasi terus karena kita menghindari gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, sehingga masyarakat akan lebih menderita kalau masih banyak masalah-masalah peningkatan kasus. Kita harus mencegahnya dan kita mampu mencegahnya bila budaya masyarakat, perilaku masyarakat itu tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tingkat kepatuhan yang lainnya, sering cuci tangan antara lain. Baik, terima kasih Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Prime Time Berita 1. Terima kasih.